video kali ini saya akan bahas mengenai kebijakan fiskal dan juga moneter yang diambil oleh pemerintahan pasca pandemi COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ari Rahmatur Ramadhani. Saya dari Universitas PGRI Madiun. Saya mengambil jurusan Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, langsung saja. Pada video kali ini saya akan membagi menjadi dua sesi. Yang pertama ini nanti saya akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan apa sih yang diambil oleh pemerintahan, khususnya dalam bidang fiskal dan moneter ya tentunya. Dan yang kedua ini nanti saya akan membahas mengenai wawancara langsung dengan salah satu pengusaha yang ada di Kota Magetan dan sudah masuk ke dalam kategori UMKM. Oke, kita langsung aja masuk dalam sesi yang pertama. Di sini saya mengambil berita. Nah, di sini dijelaskan secara langsung ya teman-teman. Teman-teman bisa update sendiri dan mengambil beritanya. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang berita ini ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kebijakan fiskal dan juga moneter menghadapi COVID-19. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang sangat komprehensif sekali dalam bidang fiskal dan juga moneter. Nah, dalam bidang fiskal itu sendiri, pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, dan juga wali kota untuk segera merealisasikan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan juga pengadaan barang jasa dan penanganan COVID-19. Hal ini tentu saja sangat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa beliau akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, honor-honor, belanja non-operasional, dan juga hal ini ditujukan untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, dan intensif dunia usaha. APBN itu juga diharapkan dapat direfocusing dan direalokasi untuk 3 hal tersebut. Nah, selanjutnya Kemenq juga menerbitkan PMK 23 tahun 2020 yang memberikan stimulus secara langsung dalam pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemerintahan intensif atau fasilitas pajak pertambahan nilai yang berdampak COVID-19. Nah, sedangkan dalam kebijakan fiskal itu sendiri juga harus diambil secara laras atau selaras dengan kebijakan fiskal. Itu juga dikeluarkan oleh pemerintahan. Di sini saya kutip secara langsung. Di bidang moneter, kebijakan moneter yang diambil harus selaras dengan kebijakan fiskal dalam meminimalisir dampak COVID-19 itu sendiri terhadap perekonomian nasional di Indonesia. Oleh sebab itu, otoritas moneter harus dapat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, dan memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha. Nah, mengapa kebijakan moneter ini harus selaras dengan kebijakan fiskal? Karena untuk menghindari yang namanya inflasi. Jadi kalau negara kita mendapatkan inflasi yang berlebih, itu nanti kita akan seperti negara Zimbabwe, di mana mereka mengalami inflasi yang luar biasa dan kelangkaan bahan makanan seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya teman-teman semuanya. Kalau kalian belum jelas, kalian bisa langsung komentar di kolom komentar akun saya ini. Oke, jadi kita langsung ke sesi yang kedua. Di sini saya akan mengundang salah satu pengusaha muda, Ibu Ani Darwati. Ini adalah salah satu pemilik dari usaha telur asin Ramadhani yang ada di Kota Magetan. Beliau juga sudah tergabung dalam UMKM di Kota Magetan. Teman-teman semuanya, kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi wawancara. Di sini saya sudah bersama dengan Ibu Ani selaku pemilik usaha telur asin Ramadhani yang ada di Kota Magetan dan sudah masuk dalam UMKM Magetan. Selamat malam Ibu Ani. Selamat malam. Iya, terima kasih waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih kembali. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu mengenai
UMKM gitu ya. Saya ada 2 pertanyaan. Ya. Jadi yang pertanyaan pertama ini adalah apa sih dampak COVID-19 terhadap usaha yang Ibu dirikan ini? Baik, ya. Langsung dijawab apa Ya. dua-duanya langsung? Langsung dijawab. Oke. Ya. Okay. Terima kasih sebelumnya Mbak Ari Rahmatul Ramadhani dari Unikma Madiun ya. Ya, betul Baik, sekali. kalau kita ngomong-ngomong wabah COVID-19 ini, siapa sih yang nggak kenal wabah ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Semua lini pengusaha ataupun semua praktikum usaha kena dampaknya. Saya sebagai owner dari Telur Asin Ramadhani sangat terasa betul dampak dari COVID-19 ini. Salah satunya saat ini bahan mentah dari kami ya melimpah, namun pasarnya tutup Mbak, karena apa? Daerah-daerah yang di luar dari Magetan sendiri, karena Magetan termasuk region ya, Iya. akhirnya pengiriman ke daerah otomatis dibatasi. Selain itu permintaan pasar pun menurun pasti gitu. Dampak yang kita rasakan sangat kentara betul ya. Dari omset yang sebelumnya 100% sekarang tinggal 25% begitu. Berarti memang ini dampaknya menyeluruh ya Ibu ya. Iya. Jadi untuk lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Ibu. Jadi menurut Ibu, kebijakan fiskal dan juga moneter yang diambil oleh pemerintahan itu apakah membantu Ibu dalam usaha UMKM? Oh iya, kita kalau ngomong masalah kebijakan fiskal ya, tentu itu sangat membantu sekali, apalagi Ramadan itu juga salah satu dari binaan ataupun permodalannya sebagian dari perbankan ya. Nah untungnya kita di sini mendapatkan fasilitas-fasilitas dari kebijakan-kebijakan yang dikasih oleh pemerintah ya. Salah satunya kita dapat keringanan dalam pembayaran bulan-bulanan, itu sudah sangat membantu betul. Karena apa? Omset yang sebelumnya bisa 100%, mau tidak mau dengan adanya COVID-19 ini omset kami turunnya. Kalau dipaksakan kita untuk maaf ya, kita harus full untuk membayar angsuran, itu sepertinya nanti akan terjadi batuk yang begitu. Karena apa? Jelas keuangan kalau seperti ini tidak balance kan, tidak seimbang gitu. Nah, namun dari beberapa asosiasi ataupun perkumpulan dari UMKM sendiri juga selalu mengadakan terobosan baru. Dan gimana dengan penjualan yang era saat ini ya, untuk menanggulangi COVID ini. Ada yang online ya, e-trending, ada yang e-katalog, intinya semuanya online itu. Namun dikembalikan lagi tetap peran dari offline ya, itu tetap berpengaruh hingga 50%. Walaupun saat ini tetap bagus itu sebagai solusi untuk menangani dari akibat wabah corona ini. Iya, betul ya. Nah, dari kebijakan fiskal ataupun moneter yang didedikasikan ke kita itu sangat membantu sekali ya. Untuk kalangan UMKM. Betul ya. Terima kasih waktu dan tempat Ibu. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah beberapa penjelasan saya mengenai kebijakan fiskal dan juga moneter yang diambil oleh pemerintahan pasca pandemi ini. Sekaligus hasil wawancara saya bersama salah satu UMKM yang ada di Kota Magetan. Jadi kesimpulan dari video saya kali ini adalah kebijakan fiskal dan juga moneter yang diambil oleh pemerintahan sangat berpengaruh sekali terhadap keberlangsungan UMKM dan juga keberlangsungan masyarakat. Masyarakat luas hanya bisa bergantung terhadap pemerintahan, namun pemerintahan juga tidak bisa berjalan hanya sendiri saja. Jadi kita harus bersatu untuk melawan pandemi ini. Kita bisa dan kita harus bisa secara bersama. Seperti semboyan dari Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Kita harus bersatu untuk melawan pandemi ini. Semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.